Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Pondok dari Al-Fatwa. Para guru, para nasaih, para murid, para jamaah yang mudah-mudahan semuanya dalam sehat walafiat. Alhamdulillah kita pada malam hari ini, tepatnya malam Selasa, masuk tanggal 5 ya. 5 Sya'ban, 5 bulan Rawah, bulan Rawah 1444 Hijriah. Alhamdulillah pengajian kita pada malam ini bukan luar biasa, dan untuk selanjutnya kita tahu Quran, kita rehat dulu menjelang bulan suci Ramadan sampai nanti ketemu lagi bulan Dzulhijjah, sampai bulan Dzulhijjah lama juga nih. Makanya di bulan Sya'ban dan Ramadan kita selalu berdoa, ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Sya'ban dan Ramadan, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Kita harus senang menghadapi bulan suci Ramadan. Dan sekarang kita harus siapkan. Selanjutnya saya atas nama PKN dan seluruh pengurus Masjid Besar Al-Rahmah mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang dengan setia mengikuti taklim pengajian, baik pengajian bulanan, pengajian mingguan, pengajian mingguan. Mudah-mudahan tolong berikutnya ini di atas dan mendapat kehadiran pahala Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi pemberat buat kita dan menjadikan diri kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kami atas nama DKM mohon dukungan kita maafkan seluas-luasnya bila mana dalam perjalanannya melayani para jamaah pada segala kekurangan dan kesilapan. Untuk mohon dukungan kita maafkan seluas-luasnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Berikut maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini secara khusus ya, kita bahas ayat tentang puasa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Kalau di kitab saya, ini di kitab saya halaman 48. Barangkali beda cetakan, bisa jadi beda halaman, tapi mudah-mudahan gak jauh dari halaman 48. Kalau di kitab saya ini cetakan apa ya? Cetakan Al-Hidayah, pokok kitab Al-Hidayah. Ini di halaman 48. Silakan dicari ya, nanti sambil saya buka sambil nyari ya. Ayat 183 ya, ayat dari Nabi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Ustaz Bapak Haji Abdul Aziz HNST, guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Komarudin, hadir pula di sini Bapak Haji Soherman, serta seluruh para asatidzah, para orang tua, para sepuh dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Secara khusus malam hari ini karena menjelang bulan suci Ramadan, jadi kita bahas ayat tentang puasa. Tapi yang kita baca yang pinggirnya aja ya. Ini kalau yang tengahnya agak panjang, ya, kita baca yang pinggirnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba ay furidah, diwajibkan alaikum atasmu as-siyam, berpuasa, yakni siyam syahri Ramadan. Yang dimaksud puasa di sini adalah puasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba, sebagaimana diwajibkan, ay aujaba, artinya mewajibkan, alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kamu. Ya, jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga mereka berpuasa. Ya, contohnya puasanya Nabi Allah Nabi Sulaiman untuk umatnya itu dalam sebulan, ya dalam sebulan 9 kali berpuasa. Puasa di awal bulan selama 3 hari, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Setelah itu istirahat, kemudian puasa lagi di pertengahan bulan, tanggal 14, 15 dan 16. Kemudian puasa lagi di akhir bulan, tanggal 28, 29, 30. Ya, nanti ada juga puasanya Nabi Ibrahim, ya 3 hari. Pernah juga Nabi Musa ketika ingin menjumpai Allah juga berpuasa selama 30 hari dalam satu riwayat. Artinya umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga mereka melaksanakan ya puasa. Untuk apa kita berpuasa? Ai antum muta'abbiduna bisyam, artinya kamu beribadah bisyam dengan engkau berpuasa. Apakah puasa itu ibadah? Maka jawabnya iya. Puasa itu adalah ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi, ibadah yang tak nampak. Seperti halnya orang sholat, kelihatan kan gerakannya. Orang pergi haji, kelihatan dia ngadain ratib, ya kemudian juga berangkat ke tanah suci, dia tawaf, dia wukuf, ya kelihatan. Tapi sedangkan puasa ini adalah ibadah sirriyah. Sehingga dalam hadis Nabi, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni Adam. Ya, setiap amalan ibnu Adam lahu, baginya atau untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, ya, wa ana ajzi bihi, dan puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, ya. Nah, artinya para jamaah sekalian, jadi puasa ini ibadah khusus.
sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Yang pertama, puasa itu adalah ibadah yang susah buat riya. Kalau sholat bisa nggak riya? Bisa. Ya, orang sholat bisa riya. Kalau dia sendiri, dia bacanya atau gerakannya berantakan begitu, giliran dilihat orang dia dia perbagus, kelihatan ya. Orang berangkat haji gitu ya khusyuk begitu kan, nah, itu kelihatan. Bisa jadi ada potensi untuk riya. Orang zakat bisa nggak? Bisa dia riya. Tapi untuk puasa bagaimana caranya dia untuk riya? Kan susah. Susah. Nah, sehingga puasa ini adalah ibadah sir, ibadah yang tersembunyi. Kemudian yang berikutnya, karena ibadah ini tersembunyi, begitu pula dengan kadar pahalanya. Wa ana ajzi bihi. Ya, hanya Allah lah yang mengetahui dan orang yang berpuasa. Ya, ada orang yang tidak makan, tidak minum, apakah puasa? Ya bisa jadi puasa, bisa jadi kagak kan. Ya kalau dia niat puasa ya dia puasa, kalau dia nggak niat puasa dia tidak berpuasa. Kan seperti itu. Kemudian yang berikutnya kata Al-Imam Ibnu Hajar as-saumuli. Ya. Jadi puasa itu untukku maksudnya adalah karena ibadah puasa adalah ibadah yang paling aku cintai. Yang paling aku cintai. Ya sebagaimana Nabi ya. Makanya ini kan sebentar lagi kita nisfu Sya'ban, syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan diangkatnya amalan. Dan kata Nabi, ya wa ana uhibbu an yurfa'a amali ya wa ana sha'im. Dan saya mencintai ketika amalan itu diangkat, aku sedang berpuasa. Nabi sendiri yang mengatakan bahwa aku mencintai ya puasa. Jadi ya puasa ini ibadah. Kama ta'buduna min qablikum. Ya, sebagaimana ya umat-umat sebelummu juga beribadah dengan dengan puasa. Sehingga para jamaah sekalian, jika ada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak berpuasa, maka ya dalam logika seharusnya orang tersebut malu. Kenapa malu? Karena puasa ini adalah ibadah universal yang bukan hanya diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad, tapi umat sebelum Nabi Muhammad juga terkena kewajiban. Jadi jika engkau mengeluh, ya jika ada umat Nabi Muhammad yang mengeluh, lah kamu kenapa mengeluh? Ya, yang sebelum-sebelumnya juga diwajibkan ya puasa. Kan begitu. Samalah kayak begini. Ya kita punya anak, kita punya cucu. Yang satu kakaknya dikasih, yang adiknya nggak dikasih. Iri apa kagak itu? Iri. Yang kakaknya nggak pernah disuruh. Ya. Kebalikannya yang adiknya disuruh mulu. Iri apa kagak itu? Protes ya. Dia bilang sama orang tuanya, lagi mana ini? Ya, lagi giliran saya mentang-mentang kecilan disuruh mulu. Giliran abang kagak pernah disuruh. Lah sekarang bagaimana? Ya, jika ada orang yang mau protes, saya mau protes. Lah gimana mau protes? Umat sebelummu juga puasa. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, puasa ini telah dicontohkan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ya, contohnya begini nih, contohnya. Kayak dulu ya Abu ya ngawinin saya, anak pertama. Ya, itu puyengnya minta ampun saya lihat. Bikin undangan. Ya, bikin undangan 2000 undangan. Yang dicetak 4000 undangan. Ya, ada catering udah disiapin catering. Tapi pengen juga ada yang
masakan orang kampung. Ya kata Abu ya, biar dah orang kampung juga apa? Sebab banyak juga yang sukanya masakan orang kampung. Udah akhirnya, ya udah nanti beli ya daging 100 kilo. Ya, 100 apa? 100 kilo. Kagak taunya, yuk encing-encing pada beli 100 kilo. Ya ini 100 kilo, ini 100 kilo. Lah numpuk aja di rumah. Abu ya geleng-geleng, Masya Allah, gitu kan. Rezeki anak santri itu. Iya sebab apa? Ya tadi perhitungannya belum tepat. Tapi begitu masuk anak kedua udah mulai belajar, udah mulai apa? Udah mulai belajar. Begitu pula umat Nabi Muhammad seharusnya ini menjadi lebih mudah. Kenapa menjadi lebih mudah? Karena sebelumnya udah dicontohin, udah apa? Udah dicontohin. Bahasa kitanya mah lu kan tinggal ngikutin doang. Yang namanya ngikutin umumnya lebih apa? Ya lebih mudah. Ya kita di kampung ini alhamdulillah. Kenapa? Yang babat utang kan orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu. Bagaimana rumitnya. Sekarang kita tinggal ngelanjutin abungan, tinggal ngelanjutin. Ya pakai ogohan juga kan begitu. Ya. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ay tattaquna, artinya engkau bertakwa. Al-akla wasyurba, makan, wasyurba, minum, ya, wal jima, ya jima, ya berhubungan suami istri. Fi waktu wujubis siyam, pada waktu wajibnya apa? Ya puasa. Ini dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari, ya. Ketika kewajiban puasa ini pertama kali ya diturunkan, terutama bagi umatnya Nabi Muhammad, di awal-awal permulaan umatnya Nabi Muhammad, itu salah satunya adalah tidak boleh berjima meskipun di malam hari. Lo coba itu ya, kalau kagak boleh berjima, iya, apa? Tidak boleh berjima selama puasa. Bagaimana itu? Saya tahun 2023 itu mimpin jamaah haji, ya padahal pelaksanaan hajinya belum selesai. Udah nanyain mulu, Pak Ustaz ntar kamar barokah di mana? Entar dulu, wukuf aja belum gitu kan? Udah nanyain itu, baik udah itu tuh bayangin. Udah apa? Nanyain kamar apa? Kamar berkah. Ya Allah, wukuf aja belum, udah nanyain kamar berkah. Lah bagaimana ini yang sebulan begitu ya, yang sebulan, apalagi nganten baru. Makanya kadang-kadang kalau ada anak muda kemudian mau minta nasihat ke saya, guru saya mau nikah nih. Kapan nikahnya? Bulan Sya'ban. Bulan apa? Sya'ban. Itu yang pertama kali saya tegesin, kamu bener nih sanggup ini di bulan Sya'ban. Emang kenapa guru? Bukan di bulan Sya'ban, entar di Ramadannya. Iya. Iya, sebab kalau seandainya ini bocah kurang jaga-jaga diri, ya, kurang jaga-jaga diri, ya udah, jangan apa itu nunggu malam lama banget itu, nunggu malam apa? Lama banget gitu ya. Nah, itu khawatir ada apa itu? Ya khawatir ya udah kagak tahan, akhir siang diembat juga. Lah, walau udah siang diembat juga kan ya resikonya ya kudu bayar kafarat, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah itu yang repot gitu ya. Ya kalau sanggup ya silakan, tapi kalau seandainya nggak sanggup, ya nanti bisa dicari waktu yang lain. Ya. Inilah yang kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab juga mengalami demikian. Itu tidak sedikit para sahabat yang mereka itu nggak sanggup, waduh kagak sanggup dah. Kalau tiba nahan lapar, oke. Tapi kalau nahan jima selama 1 bulan begitu ya, wah ini yang kemudian beberapa sahabat ya nggak sanggup. Sayyidina Umar bin Khattab kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW. Inilah yang kemudian turunlah ayat uhillalaikum lailatusiyam, uhillalakum lailatusiyam arrafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ya. Nah, dihalalkan bagi kamu untuk apa? Bercampur
Ya, asyam, ya, fi lailatul siyam, di malam ketika engkau berpuasa. Jadi siang harinya kita puasa, malamnya ketika sudah berbuka puasa silakan. Ya, jika engkau ingin apa? Ya, berjima atau berhubungan suami istri. Ayyamam ma'dudas, harinya ditentukan, yakni syahrul Ramadan. Artinya puasa yang dimaksud di sini adalah puasa di bulan apa? Ya, di bulan suci Ramadan. Apa yang membedakan puasanya umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelumnya? Salah satunya adalah umat sebelum Nabi Muhammad itu mereka puasanya puasa mutlak. Ya, karena puasa di bulan suci Ramadan khusus untuk umatnya Nabi kita Muhammad SAW, untuk kita nih, untuk umatnya Nabi, ya, Nabi Muhammad. Ya. Faman kana minkum maridun, dan siapa orang yang sakit di antaramu sakit, au ada safarin, atau dalam keadaan safar perjalanan. Ya, fa'aftir, maka bolehlah ia berbuka. Ya, boleh ya apa? Ya, berbuka. Ya, jadi jika ada di antara kita yang sakit, boleh nggak berbuka? Maka jawabnya boleh. Ya, sakit apa? Sakit yang dapat membahayakan dirinya. Aduh, Pak Ustadz, saya pilek ini, boleh nggak saya buka? Pilek doang, gitu kan? Jangan pilek doang, Mak. Gitu. Sakit pilek, sakit apa? Sariawan. Wah, lanjut sariawan, Mak. Iya, sakit apa? Ini sakit kutilan. Iya, sakit kutil doang gitu ya. Nah, ini kan nggak membahayakan apa? Membahayakan diri. Ya. Atau ia bepergian. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana ketika orang yang safar, orang yang bepergian, apakah boleh ia berbuka ataukah melanjutkan puasa? In syi'ta fasum, jika engkau menghendaki berpuasa, wa in syi'ta fa'aftir, jika engkau menghendaki berbuka. Jadi kalau kita safar, ya, bepergian, ya, tapi bepergiannya yang jauh begitu. Aduh, saya buru habis pergi kemana? Ke pasar, dia ke pasar doang gitu kan. Pergi jauh. Ya, seperti halnya nanti nih ya di musim mudik ya. Musim apa? Mudik. Nah, itu kan perjalanan jauh tuh. Ditambah lagi kondisi yang macet begitu ya. Nah, itu diberikan dua pilihan. Mau buka boleh, ya, artinya tidak berpuasa. Mau dia melanjutkan puasanya juga boleh. Tapi jika jika dihadapkan dengan dua pilihan ini, ya, meskipun tadi sama-sama boleh, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Dalam pendapatnya jumhur, dan ini pula yang menjadi pandangan dalam mazhab Syafi'i, pendapatnya adalah lebih utama engkau puasa. Lebih utama engkau puasa, dengan catatan tidak membahayakan diri kita. Sanggup puasa? Sanggup. Enteng timbang begini dong, itu puasa. Ya, jangan apa? Ya, jangan kemudian cengeng begitu. Ya, baru macet dikit udah buka puasa. Ya, sebab nanti biasanya itu yang repot itu gantinya, biasanya yang repot gitu ya. Oke, kalau kita bisa puasa ya puasa. Ya, selama tidak membahayakan diri kita. Ya, fa'iddah, ay fa'alaihi iddah, maka wajib menggantinya di hari-hari ay shaum iddah, artinya di hari-hari puasa, yakni bi'adadi ma aftara, artinya sejumlah di mana ia berbuka. Seberapa banyak perjalanan, umpamanya ya 2 hari dan 2 hari tidak berpuasa, maka nanti ia wajib mengqadha, mengganti ya selama 2 hari. Kapan menggantinya? Dari bulan Syawal sampai kapan? Sampai Sya'ban, sampai ini bulan. Makanya ingat-ingat ya. Kalau laki-laki sih karena kita ini ya tidak ada halangan,
cenderung lebih gampang inget ya, alhamdulillah saya puasa full, kan begitu sakit tuh nggak sehat terus. Nah ini biasanya yang sering lupa ini kaum ibu atau anak-anak gadis yang mereka sudah sudah head ya, di bulan Syawal masih bulan Syawal, baru inget di bulan apa, di bulan Sya'ban. Itu ingetin tuh, kita punya anak, kita punya cucu, tanya, Neng kemarin ya ketika bulan puasa ya berapa banyak yang enggak ya itu, atau bepergian atau sapar begitu ya. Nah itu inget-inget tuh di qadha. Ada yang gini, ada yang nanya begini, guru saya pengen ganti puasa, kemarin safar gitu ya, tapi saya baru ingat setelah nisfu Sya'ban. Bukankah setelah nisfu Sya'ban itu tidak boleh puasa gitu ya. Nah itu bagaimana itu, sedangkan saya masih punya kewajiban. Nah yang dimaksud tidak boleh puasa, meskipun nanti berbeda pandangan ya, tapi dalam mazhab kita seperti itu. Setelah nisfu Sya'ban tidak dianjurkan puasa. Yang tidak dianjurkan puasa ini adalah puasa sunnah. Jika sebelumnya kagak pernah punya kebiasaan, lu kemarin-kemarin kagak pernah puasa, Senin Kamis kagak, tiba-tiba apa? Rajin. Tiba-tiba apa? Rajin, gua pengen puasa. Lah kenapa baru sekarang? Ya, itu. Kenapa demikian? Dikhawatirkan membahayakan bagi dirinya. Sebab dirinya belum terlatih puasa, dipaksain dia puasa setelah nisfu mendekati bulan suci Ramadan, pas giliran bulan suci Ramadan dia sakit. Kamu kenapa sakit? Kemarin ini puasa Syaban, puasa Syaban agar disalahin. Tapi kalau dia udah biasa puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, dia silakan lanjut aja, nggak apa-apa. Lanjut karena dirinya sudah terbiasa. Kemudian yang kedua, jika dia punya tanggungan, punya apa? Ya tanggungan, dia punya tanggungan gitu ya. Nah itu kalau dia punya tanggungan ya gantilah. Ya artinya meskipun itu sudah kelewat nisfu ya Sya'ban. Mana lagi itu? Min ayyamin ukhar, ganti di hari-hari yang lain. Siwa ayyaman mardahu wa safarahu, artinya selain hari-hari di saat dia sakit atau di saat dia safar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, atau orang-orang yang berat untuk menjalankan puasa, maka ya fidyah, maka ia diganti dengan membayar apa? Fidyah, ta'amu ya miskin. Dia bayar apa? Ya fidyah. Ini ya kalau yang fidyah ini Ustaz Haji Abdul Aziz ini yang yang udah praktik langsung begitu ya. Nanti siapa saja orang tua ya itu yang memang ya sudah nggak mungkin untuk untuk puasa ya. Nah itu ganti dengan fidyah. Atau bisa jadi orangnya masih muda tetapi dia sudah terkena penyakit dan penyakitnya berkepanjangan ya. Kalau penyakitnya tadi cuma sebentar ya nanti ganti dia di hari yang lain. Kata dokter, Bapak meskipun umurnya baru 40 tapi penyakit Bapak ini sulit untuk disembuhkan. Apalagi jika Bapak berpuasa. Ya maka kata dokter Bapak jangan puasa. Ya sudah berarti bayar fidyah. Atau ibu hamil ya, atau ibu yang menyusui, yang kata dokter, ini ibu kalau seandainya ibu puasa, air susunya agak keluar, kasihan ini bocah, kasihan ini ini bocah gitu ya. Nah maka dia boleh membayar ya fidyah seukuran 0,75 kilo ya, dilebihkan lebih bagus, lebih ya lebih bagus. Boleh nggak bayar pakai uang? Boleh. Ya, boleh nggak biarkan boleh. Kalau nggak salah berapa itu di Basas itu jumlahnya bayar fidyah? Nah, 60.000 ya. Jadi boleh nggak pakai uang? Boleh. Ya kita kasih 60.000 itu dengan seukuran makan pagi, makan siang, makan
makan malam. Mau dilebihkan boleh nggak? Tambah bagus. Ya, tapi minimal ya segitu. Satu hari saat ya kita tidak berpuasa. Berarti kalau orang itu sudah uzur seterusnya berarti 30 hari ya 30 hari berarti. Ya tinggal dikali dah 60.000 dikali iya dikali 30 begitu ya. Makanya berdoa biar apa? Biar sehat gitu. Sebab puasa itu mahal. Ya, ketika dia nggak bisa puasa ganti dengan fidyah. Kan seperti itu. Nah, yang enak udah kasih ke Basnas yang ngatur. Guru, saya pengen ngasih ke Basnas tapi susah begitu. Boleh nggak saya kasih? Dan saya tahu orang fakir miskin ya boleh. Ya, tapi saya orang fakir miskinnya kagak pindah-pindah nih dia doang ya boleh juga. 30 udah 30 buat dia bukan boleh juga. Mau ada 2 orang boleh. Mau 15 orang dibagi 2 dah gitu ya. Dari 30 kita bagi 2, 15 orang nih sekarang 2 hari juga boleh. Kalau pengen gak repot dah kasih ke Basnas, nanti Basnas yang akan ya menyalurkan. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadza kana fi dinil Islam man ataqa shaum jazalahu ayyuftira wa yat'ikum li kulli yawmin miskinan muddan. Dulunya di awal Islam itu orang banyak yang berat untuk puasa. Karena belum kebiasaan puasa berat. Kemudian dibolehkan bagi yang gak kuat puasa, maka boleh dia membayar atau memberi makan setiap hari 1 orang miskin 1 mudmin ta'amin dari makan. Fa nusikha biqaulim faman syahida minkum asy-syahra falyasum, maka kemudian dinasakh, dihapus hukumnya dengan firman Allah Taala, maka siapa orang yang menyaksikan ya atau dia hidup di bulan suci Ramadan, di bulan Ramadan falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Ya kalau dulu boleh awal-awalnya orang kaget ya, dikasih 2 pilihan, mau puasa silakan. Sekarang nggak bisa. Kalau tidak puasa ada syaratnya. Kenapa dia tidak berpuasa? Jadi nggak sekonyong-konyong setiap orang boleh untuk tidak puasa. Ya bagi orang yang miskin, bagi orang yang hidupnya atau pendapatannya pas-pasan 60.000 dikali 30 hari lumayan. Tapi buat orang kaya 60.000 itu kecil. 60.000 apa? Iya kecil. Nah makanya tadi diikat dengan syarat-syarat apakah orang tersebut boleh untuk tidak ya berpuasa seperti itu ya. Wallahu a'lam ya. Udah sampai situ aja dulu. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tawakufan sebagaimana tadi sudah didahului oleh Ketua DKM Ustaz Haji Abdul Aziz ya. Ini mana tawakuf di sini ya bukan berhenti ngaji, bukan. Ya, karena kita punya agenda besar yaitu bulan suci apa? Ya, Ramadan. Ya, sehingga mudah-mudahan nanti di bulan suci Ramadan kita bisa lebih khusyuk ya beribadah. Ya bahkan ngaji mah terus tapi formatnya yang beda ya. Sebagaimana tadi juga Ketua DKM sudah menyampaikan ya agar kita menghadapi bulan suci Ramadan dan salah satunya adalah dengan hati yang lapang. Artinya mari kita sama-sama jika memang ada salah di antara kita sama-sama memaafkan ya, supaya hati kita juga menjadi lapang ya, tidak ada dosa di antara kita ya. Di samping pula kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat ya. Barangkali dalam 1 tahun ini ya saya pun juga punya salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf. Dan jika para jamaah sekalian juga punya salah, sudah terlebih dahulu saya maafkan ya. Setelah ini kita zikir tahlil, nanti sholat isya. Setelah sholat isya nanti kita musafahah. Kita apa? Ya musafahah. Insyaallah kita akan bertemu lagi nanti di bulan ya Dzulhijjah ya. Di bulan apa? Dzulhijjah. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, panjang umur, bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan juga kita bisa berjumpa kembali di tempat ini dalam keadaan sehat, panjang umur. Al-Fatihah.